Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang program deterministik finite automata atau disingkat dengan DFA. Dalam mata kuliah teori bahasa otomata dengan dosen pengampu Bapak Gunawansyah STMK. Dengan anggota kelompok ada saya, Regina Julia Purana Putri dengan NPM 211311101 dan rekan saya, Sita Oktaviani dengan NPM 21132111116. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian DFA, ciri-ciri DFA, tuple DFA, contoh DFA, dan yang terakhir ada program DFA. Yang pertama adalah pengertian dari DFA. DFA atau kepanjangan dari deterministik finite automata merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA juga merupakan mesin keasan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan hitungan unit dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. DFA juga selalu menuju stat tunggal tertentu setelah membaca sembarangan garis input. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari DFA. Pertama, DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong. Yang kedua, DFA dipahami sebagai sebuah mesin. Yang ketiga, DFA untuk stat selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. Yang keempat, DFA lebih sulit dibuat. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Yang keenam, semua DFA merupakan MDFA. Yang terakhir, DFA membutuhkan lebih banyak ruang atau space. Selanjutnya, ada tuple DFA. Otomata hingga dinyatakan oleh 5 tuple atau M, yaitu key, himpunan kedudukan atau state. Ini adalah transisi atau himpunan simbol input. Yang ketiga, ada fungsi transisi, yaitu key dikali himpunan kedudukan atau state. S itu kedudukan dari state awal. Yang F adalah state akhir. S dilambangkan dengan lingkaran 1 dan F dilambangkan dengan lingkaran yang ada 2. Oke, selanjutnya ada contoh DFA. Di sini kita punya DFA dengan 4 state, yaitu A, B, C, dan D. Pertama, mari kita cari dulu tuple dari DFA-nya. Di sini memiliki state yang terdiri dari A, B, C, dan D dengan transisinya yaitu dengan inputnya yaitu 1, 2, dan 3. State awal itu ada di A dan state akhir itu ada di D yang ditandai dengan 2 lingkaran. Selanjutnya, mari kita cari transisinya. Di sini, jika kita A diberi inputan 1, maka akan mengarah ke state B. Lalu, jika A diberi inputan 2, maka akan mengarah ke C. Jika A diberi inputan 3, maka akan mengarah ke D. Selanjutnya, jika B kita beri inputan 1, maka akan mengarah ke D. Jika B diberi inputan 2, akan kembali ke arah A. Lalu, jika B diberi inputan 3, maka akan kembali ke D. Selanjutnya, kita cari C. Diberi inputan 1, maka akan mengarah ke D. Jika C diberi inputan 2, akan mengarah ke A. Dan C diberi inputan 3, maka akan kembali mengarah ke C. Selanjutnya yang terakhir, state dari D. Jika kita diberi inputan 1, maka akan mengarah ke A. Diberi inputan 2 akan mengarah ke C. Dan diberi inputan 3 akan mengarah ke B. Ini adalah jika ditulis dalam bentuk seperti ini, dan jika dalam bentuk tabel akan dibuat dalam seperti ini. Oke, selanjutnya adalah program dari DFA yang berbasis Java. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Sita Oktaviani. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan program DFA Deterministic Finite Automata yang sudah kami buat. Pertama, yaitu membuat kelas TBA DFA yang diantaranya ada state dan transisi.
Kami membuat state dan transisi di sini memakai program transisi tabel terdiri dari 4 state, yaitu A, B, C, dan D, dan 3 transisi, yaitu 1, 2, dan 3. Di start state dan final state, kami menentukan awal state pada state A dan diakhiri atau final state pada state D. Inputan transisi dan proses inputan transisi diperintahkan untuk mengisi transisi apakah diterima atau ditolak. Terakhir, pada output di sini, jika transisi berhasil, maka itu artinya inputan berakhir di final state. Sebaliknya, dan jika ditolak, itu artinya inputan tidak berakhir di final state. Saya akan run, ya. Masukkan di sini 1, 1, maka transisi berhasil diterima. Jika kita masukkan transisi lagi, contohnya 1, 2, 3, 1, maka transisi tidak diterima. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.